Kita melihat beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, begitu banyak negara yang mulai membatasi atau melarang pergerakan orang dari Inggris ke negaranya. Nah, kemudian ada negara seperti China yang kemudian memberi perlakuan khusus kepada orang dari Inggris yang datang dengan karantina lebih lama, atau Korea yang barangkali sedang mereview bagaimana syarat orang itu bisa keluar dari karantina, khusus terutama yang dari Inggris. Ya. Lanjut. Nah, apa implikasinya? Ini kan topik dari talk show kita pada sore hari ini. Ya, pertama tentunya kita harus sangat waspada, ya, dengan tingkat peningkatan kasus positif dan juga infeksi yang makin tinggi. Tentunya kita harus menjaga agar varian ini tidak sampai ikut membuat keadaan menjadi lebih berat, ya. Tetapi saat ini kalau kita coba simpulkan, belum ada bukti yang menunjukkan varian ini sudah ada di Indonesia atau sudah menyebar di Indonesia. Belum ada bukti, ya. Belum ada bukti. Meskipun harus diakui genomic dan molecular surveillance kita tidak secanggih seperti Inggris, ya. Nah, kalau kita lihat ada dua negara tetangga kita yang sudah kedatangan varian ini. Yang satu adalah Australia dan kemudian baru saja itu adalah Singapura. Kasusnya satu orang, tapi itu artinya kita sudah mulai harus lebih berhati-hati karena makin dekat dengan kita, ya. Nah, meskipun saat ini belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan peningkatan keparahan penyakit, namun bukan berarti ini pasti seperti itu, ya. Karena ini masih perlu bukti, informasi dan penelitian lebih lanjut, ya. Nah, tentunya kita harus selalu mengikuti best practice seperti yang disarankan oleh berbagai institusi, WHO dan juga European CDC, yaitu pertama memberi perhatian terhadap kinerja PCR test yang menargetkan gene S, ya, karena berarti ada kemungkinan akurasinya terganggu. Kemudian kedua, harus dilakukan studi epidemiologi dan virologi mengenai pengaruh mutasi terhadap perubahan fungsi virus dalam hal inefektivitas dan patogenitas. Dan kemudian ini yang paling penting, kami sudah melakukan yang namanya whole genome sequencing. Namun tampaknya kita harus lebih intensif melakukan whole genome sequencing secara rutin terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan yang paling penting berbagi data, ya, baik antar negara maupun antar institusi yang melakukan whole genome sequencing di Indonesia. Dan terakhir, ya, kebetulan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dipimpin Prof. Amin Subandrio ada di bawah koordinasi Kemenristek BRIN. Kami sudah melakukan pemetaan SARS-CoV-2 dari 1.000 sampel klinis dari berbagai daerah, ya. Dan harapannya kita bisa memahami distribusi dan pola penyebaran virus serta mendeteksi tadi kemungkinan varian tersebut barangkali sudah muncul di Indonesia. Nah, itu harus dilakukan surveillance yang lebih ketat dan kami juga tentunya akan bekerja sama dengan universitas maupun lembaga lain yang selama ini juga melakukan whole genome sequencing. Dengan satu catatan, kita harus semua berbagi data, berbagi informasi, sharing data. Tidak boleh ada yang disembunyikan karena ini kita berhadapan dengan musuh dalam tanda petik yang tidak kelihatan dan ternyata juga belum kita kenal sepenuhnya. Jadi penting sekali untuk kita meningkatkan yang namanya molecular dan genomic surveillance.